Hai siswa-siswi SMKN 2 Bulik yang hebat dan luar biasa. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang matriks pembelajaran 2, tapi kali ini Ibu akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Pada minggu lalu Ibu berikan 5 soal tentang operasi hitung pada matriks, tapi pada kali ini pembahasan ini Ibu tidak akan membahas semua soal yang Ibu berikan. Jadi yang Ibu bahas adalah soal-soal yang Ibu anggap perlu untuk dibahas. Langsung saja, pada soal pertama yang akan Ibu bahas adalah soal bagian E dan soal bagian J. Karena soal ini mewakili kesulitan yang Ibu jumpai pada hasil pekerjaan yang kalian kumpulkan minggu lalu. Nah, baik, langsung saja untuk soal nomor 1 bagian E. Nah, di sini kan kalian diberikan 3 matriks A, B, dan C. Dan pada soal E kalian diminta untuk melakukan operasi hitung A dikurang B, itu di dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan T. Nah, banyak yang mengerjakan tanpa memperhatikan pangkat T-nya. Jadi pangkat T itu artinya transpos. Nah, maka di sini A dikurang B itu kamu kerjakan terlebih dahulu, matriks A dikurang dengan matriks B. Setelah itu hasilnya itu harus ditranspos. Itu adalah hasil akhirnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah ingat sekali lagi dalam operasi hitung pada matriks itu yang dijumlahkan atau yang dikurang adalah elemen yang letaknya sama. Nah, sekarang supaya lebih paham ini Ibu tandai untuk elemen yang letaknya sama itu yang bentuknya sama. Nah, ini contohnya min 3 dikurang negatif 1. Itu sama-sama Ibu beri tanda lingkaran, itu artinya dia berada pada elemen yang letaknya sama. Baris pertama, kolom pertama. Begitu seterusnya dengan angka yang lain. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu adalah operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Ibu masih menemui ada yang belum mahir untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Ini kita kerjakan negatif 3 dikurang negatif 1. Ingat, di sana negatif ada tandanya negatif dan negatif itu kalau dikalikan atau ketemu negatif dan negatif itu akan menjadi positif untuk operasi hitungnya, sehingga negatif 3 dikurang negatif 1 menghitungnya negatif 3 ditambah 1. Jadi ingat, kalau ketemu 2 tanda yang sama itu nanti ditambah, kalau ketemu 2 tanda yang berbeda positif dan negatif itu nanti dikurang atau hasilnya negatif. Negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. Supaya lebih mudah mengingat, biasanya negatif itu ingatnya utang. Utang 3 bayar 1, masih ada utang 2. Jadi negatif 2. Lanjut, 1 dikurang 4. Punya 1 dikurangi 4. Belum cukup ya, masih kurang 3. Jadi 1 dikurang 4 itu negatif 3. 0 dikurang negatif 2. Ada tanda 2 di situ negatifnya. Negatif dengan negatif ingat, nanti akan menjadi positif. Berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Negatif 3 dikurang 5. Mudah mengingatnya dengan utangnya 3, utang lagi 5. Oh, utangnya tambah banyak nih, utangnya sudah 3, tambah lagi utangnya 5. Nah, berarti negatif 3 kurang 5
sama dengan negatif 8. Itu hasil operasi hitung matriks A dikurang B. Kemudian ini pangkat T, ingat itu nanti hasilnya ditranspos, jangan lupa, berarti kita mengubah baris menjadi kolom. Negatif 2 dan negatif 3 itu berada pada baris pertama, artinya nanti kalau sudah ditranspos akan menjadi kolom pertama. Negatif 2, negatif 3 menjadi kolom pertama, negatif 2, negatif 3, kolom ditulis menurun ya. Kemudian 2 dan min 8 itu berada pada baris kedua, dijadikan sebagai kolom kedua. Nah, ini adalah hasil akhir untuk operasi hitung A dikurang B pangkat T atau ditransposkan. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, ini soal yang J tadi ya. A pangkat T dikurang dalam kurung B min C pangkat T. Berarti A itu diminta untuk ditranspos terlebih dahulu, baru nanti dioperasikan dengan yang lainnya. Dikurang B kurang C dalam kurung. Nah, kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru kamu transposkan. Nah, ini dia untuk penyelesaian A pangkat T dikurang B kurang C pangkat T. Kurung B kurang C pangkat T. Nah, itu bisa kamu perhatikan videonya. Bisa kamu perhatikan alur penyelesaiannya. Jadi yang ditranspos itu jangan lupa, itu dirubah dulu. Dari barisnya menjadi kolom. Kemudian yang di dalam kurung kamu kerjakan. Baru setelah itu ditranspos kalau diminta untuk ditranspos. Baru dihitung dan cari hasil akhir. Ini bisa kamu ikuti ya langkah-langkahnya. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini soalnya operasi hitung bentuk aljabar pada soal matriks. Jadi ingat, kalau dalam bentuk aljabar kamu akan menjumpai variabel-variabel. Nah, di situ A1, B1, C1, B2 itu tidak bisa dihitung. Itu bukan, walaupun ada angka di bawahnya, itu termasuk dalam variabel yang dihitung, itu angka yang di depan variabelnya. Jadi konstantanya. Jadi Ibu menemukan juga ada yang A1 dikurang A2 jadi A-1. Nah, itu yang di bawah itu bukan untuk dihitung. Yang dihitung itu yang angka di depan hurufnya. Itu konstantanya yang dihitung. Nah, di sini kita ambil contoh pada baris pertama, kolom pertama. Itu ada 2A1 dikurang 3A1 dikurang 1. Sama-sama pada baris pertama, kolom pertama. Untuk matriks yang kedua setelah dikurang itu Ibu beri dalam kurung. Karena negatif ini akan mempengaruhi operasi hitung. Jadi Ibu beri tanda kurung. Nah, coba kita kerjakan untuk elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, itu ya. 2A1 dikurang dalam kurung 3A1 minus 1. 2A1-nya tetap. Lihat tanda minus atau negatif di depan kurung itu dikalikan ke dalam. Ke semua angka di dalamnya. Nah, jadi negatif dikali 3A1 menjadi negatif 3A1. Negatif di depan kurung lagi dikalikan dengan negatif 1 yang di dalam kurung.
negatif 2. Jadi diperoleh negatif 2A2. Ditambah, ini ada tambah 2, ini ada kurang 4. Nah, karena dia sama-sama angka, ini boleh dikerjakan. Jadi 2 plus 2 kurang 4. Jadi positif 2 kurang 4. 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Jadi inilah hasil untuk elemen pada baris kedua kolom pertama, negatif 2A2 dikurang 2. Ya, itu tadi yang sudah Ibu kerjakan, elemen pada baris pertama kolom pertama. Min A1 kurang 1. Kemudian yang min 2A2 kurang 2 itu baris kedua kolom pertama. Nah, yang lainnya itu silahkan kamu hitung sendiri, kamu cari sendiri seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian nanti kamu cocokkan dengan ini yang sudah Ibu kerjakan. Kalau kamu menghasilkan hasil yang sama seperti yang Ibu kerjakan, berarti pekerjaanmu sudah benar. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal yang terakhir, nomor 5. Ini soal yang paling mudah sebenarnya, tapi masih banyak yang lupa caranya. Nah, nomor 5, jika mungkin selesaikan operasi matriks berikut. Jika tidak, berikan alasannya. Jadi itu soal nomor 5 ini sebenarnya bisa apa enggak dikerjakan. Kamu perhatikan, ketiga matriks yang diminta untuk dioperasikan ini memiliki ordo yang berbeda atau sama. Nah, di sini kebetulan tiga matriksnya ini ordonya berbeda-beda. Karena ordonya berbeda-beda, artinya kamu tidak boleh mengoperasikan matriks tersebut. Sehingga nomor 5 itu tidak bisa dikerjakan karena masing-masing matriksnya berbeda. Sebab untuk operasi itu matriks, ingat syaratnya, ordonya harus sama, dan yang dikerjakan untuk operasinya adalah elemen yang letaknya sama, gitu ya. Itu yang harus diingat. Jadi untuk soal nomor 5 ini tidak perlu dikerjakan. Jadi Ibu melihat kemarin hasil yang dikumpulkan itu banyak yang mencoba untuk mencari jawabannya dengan menghitung dan menambah. Itu masih belum bisa karena ini elemennya letaknya sulit ini karena beda-beda ordonya. Jadi pasti elemen yang seletak itu ada yang tidak ada pasangannya nanti, dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, itu saja pembahasan soal kita untuk pembelajaran minggu ini. Nah, ini ada kuis, hanya satu soal Ibu berikan. Jadi tolong dikerjakan. Ibu yakin kamu bisa mengerjakannya kalau kamu sudah mempelajari yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi semoga soal ini bisa kamu jawab, semuanya bisa menjawab dengan baik dan benar, sehingga untuk hasil belajarnya ini bisa menjadi tambahan nilai untuk kompetensi yang pembelajaran saat ini. Baik, itu saja. Selamat belajar. Salam sehat untuk siswa-siswi tangguh yang hebat